Oke. Halo teman-teman pertanian, kembali lagi bersama saya Harif Pancasilaban. Jadi di sini saya akan podcast bersama siapa lagi kalau bukan Donris Lumban Gaul. Beliau merupakan mahasiswa dari Polmatan Medan dari jurusan penyuluhan pertanian. Jadi kita akan mengukir dan kita akan bertanya-tanya mengenai tentang penyuluhan pertanian. Begitu dengan Bung Donris ya kan? Betul. Gimana kabarnya Bung Donris? Nah, luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi udah sedia? Udah gimana ini? Udah semangat ini kan? Jelas, Oke. udah jelas ini. Oke kan kawan, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan. Sebelum ke pertanyaan, di sini mungkin kan kawan bertanya tentang Megamas. Ya, di sini ada Megamas. Mungkin teman-teman yang badannya kurus, tidak ada otot, mungkin bisa mengkonsumsi Megamas. Begitu kan Bung Donris? Yap, betul. Oke. Jadi kita olahraga biar sehat. oke. Petani juga harus sehat. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk Saudara Donris. Di sini banyak juga bertanya, apa sih itu sistem penyuluhan pertanian? Ya, untuk pertama kali memang jika kita membahas tentang penyuluhan pertanian ini, kita juga harus tahu apa itu penyuluhan itu sebenarnya. Jadi penyuluhan itu diambil dari kata suluh yang artinya terang atau cahaya. Jadi dapat diartikan sistem penyuluhan pertanian itu pendekatan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 juga menyampaikan bahwa arti dari penyuluhan itu. Dari undang-undang ini disimpulkan bahwa penyuluhan itu adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pendapatan, dan kesejahteraannya serta mau meningkatkan kesadaran dirinya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya, kira-kira begitu dari saya. Berarti sangat panjang ya arti penyuluhan ini. Bisa dikatakan penyuluhan ini sebagai penerang lah ya bagi para petani, baik kepada orang-orang pertanian begitulah ya. Bisa diibaratkan seperti kita membawa satu lampu ke dalam kegelapan. Berarti memang untuk penyuluhan ini sangat berat ya Pak. Mungkin untuk pertanyaan pertama sudah terjawab rekan-rekan. Untuk pertanyaan kedua untuk Saudara Donris. Jadi untuk yang pertanyaan kedua, apa sih tujuan utama dalam penyuluhan pertanian itu? Kalau tujuannya itu dapat kita lihat dari pengertiannya tadi itu sebagai suluh atau lampu lah. Kita membawa cahaya atau pengetahuan baru bagi petani sehingga petani ini mengerti semisal teknologi baru, inovasi baru dan juga kita juga dalam penyuluhan kita mengajak sehingga mereka mau untuk menerapkan atau mengadopsi praktik-praktik yang kita suluhkan tersebut. Dan juga kita juga perlu meningkatkan keterampilan mereka sehingga mereka tidak cuma tahu atau mau, tetapi mereka mampu atau terampil sehingga mereka tidak melakukan sebuah kesalahan dalam mengadopsi praktik tersebut. Oh, berarti itu memang tidak hanya mengetahui aja ya Pak? Ya, betul. Yaitu mampu menerapkan begitu ya. Ya. Baik. Jadi untuk pertanyaan kedua kan sudah terjawab. Untuk menyingkat waktu kita langsung ke pertanyaan ketiga saja. Jadi untuk Pak Donris, apa sih peran penyuluhan pertanian itu? Kalau penyuluhan itu berfungsi sebagai penghubung ya peran penyuluh. Ya, di mana penyuluh ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi, di mana memberikan informasi baru bagi petani yang mungkin pengalamannya masih kurang di bidang pertanian atau bisa dibilang mereka tidak memiliki informasi-informasi baru terbarukan. Kemudian
menjadi memberikan pelatihan juga bisa untuk meningkatkan keterampilan dan bahkan sebagai fasilitator juga. Fasilitator ya. Ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Siapa saja yang terlibat dalam sistem penyuluhan pertanian itu? Kalau mengacu atau pada pertanyaan ini, siapa saja yang terlibat? Nah, di mana yang terlibat yaitu yang terutama itu ya pasti ya penyuluhnya atau yang sebagai sumber informannya atau yang membawa lampu tadi tersebut. Baik. Di mana penyuluh ini berperan penting dalam menyebarkan informasi terkait pertanian, pasar, atau gimana cara mengembangkan pengetahuan petani. Kemudian yang terlibat juga ya tentu petani sebagai pelaku utama, di mana mereka lah yang perlu kita bimbing, mereka lah yang perlu diberikan pengetahuan baru atau sasaran utamanya adalah petani. Kemudian lembaga pemerintahan, di mana lembaga pemerintahan ini seperti Dinas Pertanian itu yang mendorong atau menyokong kegiatan ini atau penyuluhan ini. Pemerintah yang bertugas di sana, kemudian organisasi non pemerintah dan akademisi. Di sini tujuannya itu di mana setiap tahun pasti ada akademisi yang meneliti tentang bagaimana cara terbaik dalam bertani. Betul. Jadi ini sangat berperan penting untuk meningkatkan gimana produktivitasnya, gimana cara bertani yang terbaik atau yang dapat meningkatkan penghasilan petani. Baik, sekianlah dari saya. Oke, terima kasih kepada Bapak Dondris. Mungkin di sini banyak pertanyaan Pak. Mungkin bisalah saya sebagai bisa dikatakan pengkorek informasi dari Bapak supaya kita lebih mengetahui apa itu tentang penyuluhan pertanian. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana cara penyuluh pertanian itu dilakukan Pak? Bagaimana tahap-tahapannya begitu? Kalau cara atau tahapannya yang jelas ya kita dimulai dari perencanaan yang pasti. Kalau perencanaan ini ada yang namanya, kalau di penyuluhan itu ada namanya IPW. Kita harus mengetahui potensi dari sasaran kita dan juga masalah yang berada di tempat yang akan kita sudutkan. Kemudian setelah itu kita akan menyusun program-program atau dari masalah itu kita akan menyusun apa aja sih permasalahan yang penting yang perlu dibahas, apa saja permasalahan yang sangat berpengaruh bagi petani, sehingga kita menyusun program-program atau kegiatan penyuluhan yang akan kita lakukan demi memecahkan masalah itu, memberikan solusi kepada petani. Kemudian langkah selanjutnya itu tahap implementasi, di mana kita melakukan penyuluhan itu sendiri. Nah, banyak cara-cara yang dilakukan, banyak metode yang dilakukan, banyak juga media ini perlu untuk sebagai alat bantu untuk petani, sebagai alat bantu bagi penyuluh dalam menyampaikan informasinya. Kemudian evaluasi ini juga perlu untuk meninjau sejauh mana kegiatan ini berlangsung, apakah tujuan yang kita tetapkan di program tadi sudah tercapai atau belum, atau evaluasi ini juga bertujuan untuk jika seandainya yang kita lakukan itu kurang efektif atau kurang efisien, kita dapat mencari cara baru atau solusi yang baru. Baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya partisipasi petani dalam melakukan penyuluhan? Bapak Dondris. Ya, partisipasi petani. Ya, kita tahu lah kan petani ini yaitu sebagai pelaku utama. Betul. Itu mereka lah kuncinya. Jadi jika kita melihat seberapa penting sih partisipasi petani ini, ya sungguh jelas sangat penting. Karena tujuan penyuluhan ini juga untuk mereka. Jadi diharapkanlah partisipasi petani ini sehingga harus aktif lah dalam kegiatan penyuluhan.
mereka harus mau dan juga mengikuti secara betul-betul, sehingga dan maunya mereka juga menerapkan apa yang disuluhkan tersebut, sehingga kita peroleh sebuah perubahan dari petani itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Bapak Nondris. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kan di sini untuk melakukan pendekatan ke petani mempunyai teknik begitu Pak Nondris ya kan? Iya. Untuk mendekat petani itu sekarang bisa dikatakannya petani sekarang cuek, banyak yang cuek karena terdapat beberapa aspek. Mungkin sebelumnya penyuluhnya tidak pernah turun ke lapangan, jadi orang itu tidak percaya kepada penyuluhnya lagi. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan pendekatan sistem itu Pak? Kan ada beberapa pendekatan gitu. Ya, kalau kita lihat memang kalau dari mungkin itu kita lihat dari lapangan, mungkin kan petani sudah seringkali menolak penyuluh ini. Betul. Nah, kita sebagai penyuluh atau termasuk hal penting lah, termasuk bagian penting dalam penyuluhan ini, sehingga kita harus mengkoreksi diri sendiri terlebih dahulu. Dimana kita ya mungkin kita sudah melakukan kesalahan di mana kita acuh tak acuh kepada petani, sehingga kita perlu mengubah perilaku itu. Kita harus mencari pendekatan atau kita harus lebih membuat apa ya, kita harus lebih sering berkomunikasi dengan petani, berinteraksi. Pendekatan berinteraksi. Ya, setiap petani pasti memiliki masalah. Jadi sebagai penyuluh untuk menarik atau sebagai pendekatan, kita sebisanya memberikan solusi bagi masalah mereka, sehingga mereka merasa terbantu dan mereka merasa bahwa penyuluh ini ternyata penting bagi mereka. Nah, untuk kita juga selain dari mungkin dari diri kita sendiri, kita juga harus mengetahui gimana sih sifat-sifat petani itu sendiri, ciri khasnya gimana, atau tingkat pendidikannya, aspek sosialnya gimana, ekonominya gimana. Jadi kita sebagai penyuluh harus tahu bagaimana cara yang terbaik untuk mendekati mereka, bagaimana cara mengambil hati mereka. Intinya seperti itu. Baik, berarti bisa dikatakan sebagai penyuluh ini bukan saja kita harus pintar ya Pak. Ya. Jadi kita harus bisa menjiwai pikiran-pikiran petani begitu ya kan. Selain berarti penyuluh ini berarti sangat bisa dikatakan suatu pekerjaan yang sangat mulia lah ya Pak. Ya, betul. Karena kita banyak kalau seperti yang di Bapak katakan, berarti penyuluh itu harus berlapang dada gitu ya kan, melakukan pendekatan-pendekatan secara perorangan begitu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi dalam melakukan penyuluhan kan Pak, banyak metode yang digunakan. Ya, betul. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa saja metode penyuluhan yang umum digunakan di lapangan begitu Pak? Ya, kalau metode sendiri, kita juga dalam menentukan metode dalam penyuluhan, kita juga harus mengidentifikasi atau merancang lah, dimana kita harus melihat apa sih tujuan dari penyuluhan kita ini, apakah itu sikap, pengetahuan, atau keterampilan. Dan juga selain daripada itu, kita harus juga melihat sasaran kita. Kita lihat bagaimana keadaan sasaran kita, dan juga setelah itu kita dapat menentukan metode yang mana yang paling baik. Semisal jika petani atau tujuan kita adalah pengetahuan petani dan juga petani yang berada di lapangan, itu memiliki tingkat daya serap yang tinggi, kita bisa saja menentukannya atau membuat metode penyuluhan kita itu seperti ceramah atau diskusi, dimana jika hanya saat merancangkan ini kita berpikir bahwa dengan berbicara saja kita mungkin petaninya sudah paham, kita bisa saja menentukan itu sebagai metode yang paling bagus ya. Kemudian satu lagi, apabila kita tujuan penyuluh itu keterampilan, ya, di mana keterampilan ini ya bagaimana bukan cuma pemahaman, tapi mampukah petani melakukannya dengan tingkat kesalahan yang kecil atau sebisanya tanpa ada kesalahan.
Jadi kita juga harus membuat praktek secara langsung. Baik. Ya, kalau praktek secara langsung ini namanya demonstrasi cara. Kita melakukan membuat sebuah praktek langsung yang dapat disaksikan oleh petani, dapat dilihat petani, diikuti dari awal sampai akhir, sehingga mereka tahu langkah-langkahnya, syarat-syaratnya, tips-tipsnya, gimana sih trik-triknya, gimana, apa sih yang perlu diperhatikan dalam mengadopsi atau melakukan suatu praktek yang kita lakukan itu. Baik. Sudah banyak ini ilmu atau pengetahuan yang kita dapat dari Saudara Don Riz, teman-teman. Baik, di sini juga saya ingin bertanya kepada Saudara Don Riz. Untuk kaum milenial sekarang kan sangat enggan terjun langsung ke dalam pertanian. Ya, betul. Banyak aspek atau faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti bahwasanya kaum milenial itu beranggapan bahwasanya petani itu merupakan kotor. Ya. Memang betul, petani itu kotor dan tidak menggunakan teknologi. Tetapi pada sekarang dengan majunya suatu pertanian, banyak teknologi-teknologi yang muncul yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pertanyaannya, bagaimana teknologi tersebut dapat mempengaruhi dalam sistem penjualan pertanian? Jika kita mengacu pada teknologi, ya memang mungkin pendapat Lek Panca itu betul. Mungkin milenial sekarang menganggap petani itu suatu pekerjaan yang dikesampingkan lah, karena ya mungkin di lapangan memang dimana kita masih menjadi negara berkembang, teknologi adopsi teknologi itu masih tergolong kurang, terlebih pada desa-desa terpencil, tempat-tempat terpencil. Jadi mungkin sudut pandang kaum milenial hanya tertuju pada petani-petani kecil tersebut. Jadi sebagai kaum milenial yang tentu dekat dengan teknologi, kita seharusnya membuang jauh pikiran itu, sehingga seharusnya kita menjadi ujung tombak yang membawa teknologi itu, yang menyerap teknologi itu, mengadopsi dan menjadikan teknologi itu sebagai cara agar meningkatkan citra petani ini. Ya, kalau dibilang petani kotor, ya jelas kotor, tapi kita bisa menguranginya dengan teknologi atau alat-alat mesin yang terbaru. Ya, dengan bantuan kaum milenial, ya tentunya itu pastilah menjadi suatu langkah yang baik. Dobrakan ya gitu, dobrakan. Kemudian untuk sistem penyuluhan sendiri teknologi, ya kita tahulah, kita di zaman sekarang tidak jauh-jauh lah dari yang namanya media sosial, ya kan? Untuk teknologi informasi atau dalam mencari informasi, dalam menyebarkan informasi juga, kita juga membutuhkan teknologi. Media massa ini, media sosial ini terutama yang paling sering digunakan. Ya, di mana kita dapat mengupload atau membuat suatu video-video penyuluhan. Ya, kita tentunya harus membuat video ini semenarik mungkin, baik agar yang pandangan petani atau pandangan kaum milenial tadi atau informasi yang akan kita sampaikan itu dapat dilihat, dapat dilirik oleh petani atau calon-calon petani yang ingin terjun langsung ke pertanian. Ya, jadi teknologi ini memang sangat berpengaruh, sangat penting bagi penyuluhan serta di kehidupan kita sehari-hari. Memang teknologi lah, di zaman sekarang teknologi ini adalah hal yang paling penting lah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pasti Saudara Don Riz mengetahui setiap suatu pekerjaan itu pasti ada tantangan-tantangan maupun hambatan yang dilalui. Ya. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa tantangan yang saudara lalui, tantangan utama dalam melakukan penyuluhan kepada petani? Tantangan. Kalau kita bicara tantangan,
Ya banyak memang tantangan dalam melakukan penyuluhan, apalagi dimana kita lihat di lapangan karena kurangnya tadi peminat kaum milenial untuk terjun ke petani, sehingga yang turun di pertanian ini, yang bekerja di pertanian ini rata-rata umurnya usianya udah usia lanjut. Baik. Jadi sehingga pemahaman mereka, tingkat adopsi mereka, dan juga keterbukaan hati mereka untuk menerima hal baru itu sangat sulit. Di mana mereka melakukan pertanian yang sudah seperti tradisi atau adat bagi mereka. Turun-temurun ya? Ya, jadi mereka jika dihadapkan atau dikasih sebuah pilihan baru yang menurut mereka asing dan belum pernah mereka lihat, mereka akan takut, mungkin tidak mau mencobanya. Dan juga karena usia mereka yang sudah lanjut, mereka tergolong lebih sulit untuk memahami. Mungkin untuk inovasi yang saudara lakukan sulit untuk diterima begitu ya. Oke. Dan juga keterbatasan sumber daya, dimana misal kita akan melakukan demplot, sumber dayanya itu sangat sulit, baik itu dana, baik itu alat-alat yang diperlukan, itu sangat sulit untuk didapatkan. Kemudian keterbatasan akses informasi, di mana petani sulit mendapatkan informasi, yang dimana kebanyakan petani atau di zaman sekarang informasi itu gampang dicari di internet, baik itu di Google atau di YouTube, soal-soal pertanian, di media sosial, Instagram juga banyak. Tapi petani jarang mengaksesnya, Kurang minat begitu ya, Pak? ya, mungkin terlalu monoton atau kurang menarik bagi mereka. Ya itu juga menjadi hambatan, tantangan lah bagi penyuluhan ini. Dan juga satu lagi, tingkat pendidikan petani. Jelas kita tahu lah kan, tingkat pemahaman yang dengan tamatan SD dengan tamatan SMA itu sangat berbeda jauh. Betul. Jadi saat menyampaikan informasi kita ini, yang bisa kita bilang tingkat pendidikan yang lebih rendah, itu akan lebih sulit memahami dan juga menerima informasi yang kita kasih, kita sampaikan. Jadi itu menjadi tantangan penting saat melakukan penyuluhan juga. Baik, terima kasih kepada Bapak Donris. Mungkin kita kawan-kawan istirahat sejenak untuk makan atau minum, karena saya lihat saudara Donris ini atau Bapak Donris ini sudah mulai encok nampaknya. Mungkin untuk selanjutnya kita istirahat sejenak. Apa itu? Jangan. Pos. Ini. Baik, kembali lagi kepada podcast kami. Jadi di sini saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan lagi, Pak. Baik, Oke. panjang. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan penyuluhan partisipatif itu, Pak? Partisipatif, ya, yang dimana penyuluhan partisipatif ini dapat kita perjelas dari partisipatif, yaitu tindakan aktif atau tindakan langsung dari petani, mengikuti proses penyuluhan ini. Yang dimana pada proses ini petani diminta atau diusahakan untuk mau atau mengambil tindakan, atau bisa dibilang mereka bergerak dalam kegiatan penyuluhan ini. Dalam kegiatan ini, semisal apabila dalam kegiatan ini dilakukan sebuah demonstrasi, petani harus langsung mau terjun langsung mencontohkan atau melaksanakannya, mempraktikannya langsung saat melakukan penyuluhan ini, sehingga
petani, ya dimana kita lihat dari tingkat pemahaman apabila kita sudah melakukannya secara langsung di ingatan kita atau di pemahaman kita, itu akan tahan lama atau bisa dibilang kita paham lah atau kita mengerti secara mendalam. Baik. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Dalam melakukan penyuluhan ini mungkin mempunyai target atau tujuan, begitu ya Pak? Ya betul. Baik, untuk mengetahui target atau tujuan suatu penyuluhan kita ini tercapai, berarti kita harus melakukan evaluasi. Ya, jelas. Jadi pertanyaannya, bagaimana Bapak melakukan evaluasi dalam melakukan penyuluhan pertanian? Nah, untuk melakukan evaluasi sendiri, tentunya kita harus tahu tujuannya. Apabila itu pengetahuan, melakukan evaluasi, kita dapat membuat sebuah atau sejumlah pertanyaan-pertanyaan untuk menguji sebagaimana tingkat pemahaman petani, sebagaimana seberapa tingkat pengetahuan petani, perubahan pengetahuan petani setelah dilakukan penyuluhan ini. Nah, di mana apabila kita memberikan sebuah pertanyaan, petani mengetahui akan menjawab dengan benar, sehingga kita dapat memberi nilai, dan juga kita dapat mengetahui dari nilai tersebut. Apabila nilainya tinggi, berarti tingkat pemahaman ini tinggi. Baik. Berarti penyuluhan yang kita lakukan ini berhasil. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai yang diperoleh itu rendah, ya tentu saja penyuluhan yang kita lakukan itu kurang berhasil. Kemudian dengan sikap, dan juga perlu membuat kuesioner yang dapat menguji petani apakah mereka benar-benar melakukan yang ketiga, dan juga bisa melihat secara langsung apakah mereka menerapkannya secara langsung atau tidak, sehingga kita juga mencari seberapa banyak petani, perbandingan atau persentasenya, seberapa banyak petani yang sudah menerapkannya dibandingkan dengan jumlah petani. Apabila petani yang menerapkan dibilang banyak yang menerapkan, ya tentu saja penyuluhan kita berhasil. Dan juga begitu juga dengan keterampilan. Dengan keterampilan ini sendiri, di mana kita menguji mampukah mereka melakukannya, ya tentu saja kita harus melakukan uji secara langsung. Baik. Keterampilan. Misalnya kita kasih contoh pembuatan pupuk organik, kita uji mereka membuat pupuk organik jenis apa, kayak itu POC, mereka akan siapkan bahannya sendiri, baru mereka akan membuatnya sendiri, dan kita lihat, kita menilai langsung bahwa mereka benar-benar tahu langkah demi langkahnya, bahan-bahannya, kita nilai kesalahannya, dan menilai seberapa benar mereka melakukannya. Kita juga dapat menunjukkan keterampilan mereka dari kita lihat waktu yang dibutuhkan saat membuat praktik tersebut atau menguji keterampilan mereka. Panca. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin dalam melakukan penyuluhan, Bapak melakukan penyuluhan kepada petani, banyak aspek-aspek yang muncul atau yang mendukung dalam keberhasilan penyuluhan Bapak. Jadi di sini mungkin dari petaninya, penyuluhnya, baik pemerintahnya. Jadi pertanyaan saya di sini, apa sih peran lembaga pemerintah dalam melakukan penyuluhan pertanian ini? Peran lembaga pemerintah, ya kita tahu lah pemangku kebijakan, yang dimana tugas mereka adalah memberi kebijakan,
suatu program-program yang dapat mendukung penyuluhan ini atau pertumbuhan petani, perkembangan pertanian. Bisa kita ambil contoh mungkin penerapan pertanian organik, kita ambil contoh ya, lembaga pemerintahan harus ikut ambil alih atau berdalih dalam program ini. Jadi bukan hanya memberikan suatu program saja, suatu usulan saja, tapi mereka harus bergerak langsung, sehingga program-program yang bisa kita bilang ini program yang memang cukup bagus untuk dilaksanakan. Jadi harus juga dilakukan dengan betul-betul. Jadi petani memang harus ikut dalam melakukan program ini. Mereka harus melakukan kebijakan-kebijakan. Bisa juga mereka membuat peraturan-peraturan baru yang mungkin peraturan ini bertujuan untuk keberlanjutan dari program ini atau keberlangsungannya. Jadi mereka membuat peraturan. Misalnya kita ambil contoh pertanian organik tadi, kita ambil ke suatu desa, mungkin saja dibuat peraturan di mana dalam suatu desa diharuskan memiliki produk organik. Baik. Diharuskan suatu desa harus mengimplementasikan pertanian organik ini. Bisa juga diberikan sanksi kepada pejabat tingkat desa tersebut, sehingga pejabat tingkat desa ini akan melakukan gebrakan langsung, akan menggerakkan petani, masyarakat untuk melakukan program-program tersebut. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, seperti kita ketahui untuk Pak Dondris, belakangan ini semua negara, terutama negara kita merupakan darurat krisis pangan. Tetapi pemerintah mengambil dobrakan atau langkah awal atau langkah baru dengan menciptakan beberapa program seperti salah satunya ya PAT, perluasan area tanam, yang untuk tujuannya itu yaitu kan untuk swasembada pangan, loh Pak. Jadi sini untuk pertanyaannya Pak, bagaimana sih penyuluh dapat membantu dalam mengatasi masalah keamanan pangan tersebut? Ya, seperti kita tahu ini, tugas penyuluhan ini yang memberikan solusi, memberikan informasi kepada petani, di mana juga penyuluh dapat melakukan ajakan atau memberikan pengaruh bagi petani agar lebih peduli dan mau melakukan seperti contoh tadi PAD. Ya, penyuluh dapat menggerakkan petani langsung untuk melakukan contohnya realisasi percepatan pertanaman. Ya, penyuluh dapat mengajak petani untuk menanam lebih cepat sehingga program ini dapat berjalan. Kemudian untuk menjaga keamanan pangan ini juga dapat kita lihat di mana informasi yang diberikan penyuluhan ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan pertanian atau hasil lah. Ya. Jadi apabila hasil panen semisal padi, apabila penyuluh melakukan tugasnya dengan baik dan juga diperoleh hasil bahwasanya panen itu meningkat, jadi yang jelas hasil produksi padi itu akan meningkat, dan juga apabila produktivitas padi meningkat, hasil panen meningkat, kemungkinan ketahanan pangan atau jumlah padi ini, jumlah panen ini akan mencukupi. Baik. Jadi bisa dikatakan negara kita atau bisa ke swasembada pangan, bukan krisis pangan lagi gitu ya Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Dalam melakukan suatu pekerjaan itu mungkin kita harus bekerja sama supaya pekerjaan itu dapat terrealisasi atau
terrealisasi dengan baik gitu ya Pak. Ya, betul. Baik, untuk penjualan pertanian sendiri Pak, apa pentingnya kolaborasi antar sektor dalam penjualan ini Pak? Kolaborasi. Kerjasama gitu ya Pak. Ya. Nah, dimana kerjasama ini sangat penting. Kita ambil contoh, bisa kita kasih contoh. Misal satu orang petani itu kerjasama dengan bisa dibilang kita ambil contoh kios pupuk lah. Jadi petani ingin menanam suatu komoditi, ambil contohnya jagung. Petani juga dapat bekerja sama dengan kios-kios pupuk atau untuk dimana kios ini akan memberi suplai atau memberikan bantuan seperti bantuan pestisida dan juga memberikan pupuk yang terbaik lah untuk meningkatkan produktivitas jagung ini. Dimana kolaborasi ini juga penting bagi pelaku usaha di bidang dapat kita bilang di bagian hilirisasi pertanian. Apabila petani bekerja dengan hilirisasi atau bisa dibilang yang mendistribusikan hasil padi ini, petani dapat tidak perlu lagi mencari pasar kemana dia harus menjual, dan juga mendapatkan harga yang terbaik karena ini adalah sebuah kolaborasi kerjasama di mana kerjasama ini harus saling menguntungkan. Jadi petani harus pasti akan mendapatkan keuntungan, hubungan timbal balik. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti yang dikatakan Bapak Nurus tadi, penyuluh itu menyampaikan informasi kepada petani langsung. Jadi pertanyaannya di sini, penyuluh kan bukan hanya menyampaikan informasi, Ya, penyuluh juga dapat membawa suatu inovasi betul. kepada petani. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan inovasi dalam konteks penjualan pertanian ini Pak? Inovasi. Kalau kita mungkin dalam pemahaman kita inovasi ini adalah suatu penemuan baru. Betul. Tetapi dalam pengertian dalam konteks inovasi ini bisa juga diartikan mungkin saja ini penemuan baru, bukan penemuan baru atau sudah ditemukan satu atau sama hingga 3 tahun yang lalu, tetapi di suatu tempat ini Belum pernah gitu belum Pak. pernah, belum tahu, belum mengenal dengan inovasi ini, suatu teknik ini. Jadi peran penyuluh dalam memberikan inovasi ini, penyuluh juga harus mempertimbangkan inovasi apa yang akan dibawa ke petani. Apakah itu membawa keuntungan, apakah itu akan memberi pengaruh yang baik bagi petani. Bukan karena itu hal baru, bisa saja itu inovasi itu bagus di tempat lain, teknologi itu bagus di tempat lain, cara budidaya itu bagus di tempat lain, akan tetapi di suatu tempat dengan keadaan lingkungan yang berbeda mungkin itu tidak akan berhasil. Jadi penyuluh juga harus mampu memilah apa sih inovasi yang diperlukan petani, apa sih teknologi baru yang dapat membantu petani yang meningkatkan hasilnya. Jadi inovasi ini bukan cuma hanya teknologi saja, biasanya itu teknik, cara, banyak jenis-jenis inovasi. Dan juga peran penyuluh sangat penting dalam membantu petani dalam mengadopsinya. Baik. Oke, terima kasih kepada Pak Donris. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin Bapak dalam melakukan penyuluhan, jika suatu pelaku utama itu atau petani itu satu orang, mungkin suatu informasi ini sangat lambat Ya. untuk disebar ke beberapa petani. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa sih peran komunitas dalam penyuluhan pertanian itu Pak? Ya.
ini sangat menarik dibahas ya. Komunitas. Dimana komunitas ini dapat diartikan satu perkumpulan orang-orang lebih dari beberapa orang lah misalnya yang memiliki kebutuhan dan tujuan yang sama. Jadi apabila petani itu dalam komunitas yang memiliki tujuan yang sama, mereka akan saling bekerja sama di dalamnya. Mereka akan saling membantu, mereka akan saling menolong. Apabila petani yang satu mungkin mengalami masalah dalam bidang ini, mungkin saja dalam komunitas ini ada satu atau dua orang yang pernah mengalami dan berhasil mengatasinya. Orang yang di komunitas ini akan memberi solusi atau memberi masukan kepada petani yang lain begitu. Mungkin komunitas ini sangat penting ya Pak dalam melakukan penyuluhan ini Pak. Suatu informasi atau misalnya permasalahan di petani A pernah jalani petani B, Ya. mungkin bisa cepat langsung dalam mendapatkan suatu bagaimana cara dalam pengendaliannya gitu ya. Diskusi lah. Oke, terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, seperti kita ketahui petani di Indonesia merupakan petani konvensional gitu ya Pak. Ya. Ya, petani Indonesia melakukan pemupukan atau penyemprotan menggunakan pestisida. Ya. Ya, seperti kita ketahui, jika kita lakukan secara terus-menerus bisa berdampak bagi lingkungan dan bagi manusianya, betul ya Pak? Ya. Mungkin berdampak pada lingkungannya, tanah kita rusak, air kita tercemar, Ya. baik itu bisa berdampak kepada lingkungan begitulah. Ya. Dan kepada manusianya mungkin hasil olahan atau hasil yang kita makan banyak reduksi apa itu Pak? Reduksi apa? Suatu kandungan zat kimia dalam makanan tersebut begitu. Yang dimana lama kelamaan itu akan tertumpuk pada tubuh kita yang mempunyai dampak negatif. Yang dimana jika kita mempunyai suatu penyakit, ya penyakit itu berkembang biak secara cepat, gitu ya Pak. Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana penyuluh dapat berkontribusi dalam keberlanjutan lingkungan? Ya. Kali ini kita bahas kimia ya. Iya. Jadi pertanian konvensional memang ya petani cari mudah. Instan ya Pak. Iya, petani cari instan lah. Kita jauhkan dulu pandangan kita dari pertanian organik. Peran penyuluh untuk mengatasi berlebihnya penggunaan kimia ini sangat penting, di mana penyuluh dapat bertugas atau memberi informasi bagaimana sih penggunaan pupuk yang baik, bagaimana sih penggunaan pestisida yang baik, caranya gimana cara melakukannya agar tidak menghasilkan zat sisa atau tidak mencemari lingkungan. Dan juga kalau kita lihat apabila penggunaan kimia yang berlebih, tentu juga akan merugikan petani, baik dari modal serta juga yang paling berat itu ya pada kesehatan Kesehatan ya Pak. ya. Jadi penyuluh juga harus mengambil peran di mana mereka harus memberikan informasi kepada petani tentang bahan kimia ini tadi, bagaimana cara pengaplikasiannya tadi, cara optimal lah dalam memanfaatkan kimia ini. Dan sebisanya juga kita juga sebagai penyuluh harus mendongkrak pertanian organik ini. Ya, pertanian organik di mana pertanian tanpa menggunakan bahan sintesis, bisa dibilang dari alam ke alam lagi, tanpa menggunakan bahan kimia. Ya, organik ini, pertanian organik ini sangat berperan dalam mengurangi penggunaan pestisida, dalam mengurangi pencemaran lingkungan, keberlanjutan pertanian. Pertanian organik ini sangat berpengaruh, sangat penting dalam untuk dilakukan. Baik. Jadi untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga kesehatan, kita juga harus memberikan dobrakan kepada petani untuk
mau melakukannya. Baik. Oke, terima kasih. Mungkin sisa beberapa pertanyaan ini Pak Mas sampai Pak. Gas. Oke. Mungkin hanya sisa beberapa pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan berikutnya Pak. Dalam melakukan penyuluhan itu kan mempunyai dampak-dampak begitu Pak bagi petani. Ya. Jadi pertanyaan di sini, apa sih dampak sosial dari sistem penyuluhan pertanian ini Pak? Dampak sosialnya begitu. Dampak sosial. Kimia ke sosial. Sosial. PS. Ya. Dampak penyuluhan bagi dampak sosial dari penyuluhan. Untuk tujuan penyuluhan tadi ya, apabila hasil panen meningkat, otomatis kesejahteraan petani meningkat. Betul. Jadi apabila semua masyarakat atau semua petani itu sudah sejahtera atau bilang ekonominya sudah mencukupi, ketahanan sosial akan lebih kuat. Nah, di mana tidak ada kesimpangan, tidak ada kesenjangan sosial lagi, dan pasti kejahatan akan berkurang. Di mana kejahatan ini paling besar dipicu oleh ekonomi tadi. Jadi penyuluhan pertanian ini sangat penting dalam menjaga dalam meningkatkan ketahanan sosial dalam lingkungan masyarakat. Baik. Mungkin dampaknya sangat luas ya Pak. Ya, Bisa menyebar ke dalam kejahatan dampaknya begitu ya. Bisa mengurangi kejahatan gitu. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Ini pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang akan menutup pertemuan kita atau podcast kita pada kali ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara meningkatkan efektivitas sistem penyuluhan pertanian itu Pak? Meningkatkan efektivitas ya. atas kita sendiri dalam penyuluhan ini dapat kita tingkatkan melalui pelatihan. Kalau bisa pelatihan dalam penyuluhan ini terjadwal dia. Tanggal segini pelatihan ini, tanggal berikutnya pelatihan ini, dan juga sebisanya pelatihan dilakukan itu harus membuat petani benar-benar tahu, benar-benar paham. Jadi untuk meningkatkan efektivitas petani juga perlu dilakukan diskusi atau kunjungan langsung dengan petani. Kita cari masalah petani. Apabila kita melakukan penyuluhan yang berkaitan atau dapat memecahkan masalah yang dialami petani juga akan mengambil tindakan atau tertariklah akan penyuluhan kita. Sehingga apabila petani tertarik, dia kan semisal kita melakukan penyuluhan dengan cara ceramah, karena ini dia merasa penting, ini masalah saya ini, jadi saya butuh informasi ini. Dia kan benar-benar memperhatikannya, sehingga pencapaian atau tujuan dalam penyuluhan kita akan tercapai. Efektivitas penyuluhan yang kita lakukan karena sesuai dengan kemauan petani itu akan lebih tinggi dibanding kita melakukan penyuluhan ya karena mungkin itu sudah terprogram, bukan menjawab masalah petani. Jadi sebagai penyuluh tugas kita bisa sebagai yang memberi sebagai titik terang bagi petani. Tugas kita sebagai penyuluh harus menjadi penolong petani untuk mengatasi masalah yang dialaminya dalam kegiatan pertanian. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan ini merupakan pertanyaan penutup Pak.
Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan, dan terima kasih atas ilmunya Pak. Telah memberikan ilmu, pengetahuan yang telah Bapak alami dan langsung Bapak ungkapkan kepada kami begitu. Sambil belajar lah. Oke, semoga Bapak diberikan kesehatan oleh Tuhan dan kegiatan maupun pekerjaan Bapak sebagai penyuluh dapat berjalan dengan lancar. Oke teman-teman pertanian, ayo kaum milenial, ayo kaum pemuda Indonesia, ayo terjun ke dalam dunia pertanian. Sudah kita dengarkan bahwasanya di dalam dunia pertanian itu merupakan suatu bidang yang enak, ya, yang penting ini merupakan satu jantung di dalam negara. Bila mana suatu pertanian itu mogok, mungkin bisa dikatakan negara itu akan hancur. Ayo pemuda Indonesia, ayo kaum Indonesia, ayo terjun ke dalam pertanian. Baik, untuk mengakhiri pertemuan ini, saya Hari Pancasilawan dan Don Wisnu Gaul sebagai pemateri atau narasumber dalam podcast kali ini pamit undur diri dan terima kasih. Awas Mikol Paul. Main ya kita.